Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Desain Manajemen Jaringan, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, yaitu Eklesia Simaremare dengan NPM 2008-2010-041. Lalu kedua ada Guntur Aji Pratama dengan NPM 2008-2010-045. Lalu yang ketiga ada Alif Ramadhani dengan NPM 2008-2010-055. Dan yang terakhir ada Gerindra Wardana dengan NPM 2008-2010-070. Nah, di sini kami akan membahas materi yang pertama yaitu IP address. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Ekle. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP address. Langsung saja. Untuk IP address sendiri yaitu sebuah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Untuk fungsinya sendiri yaitu yang pertama yaitu sebagai identitas alamat perangkat, dan yang kedua sebagai alat identifikasi interface atau host. Manfaat dari IP address sendiri itu yaitu aksesibilitas yang mudah dalam melakukan kegiatan internet. Yang kedua yaitu melakukan komunikasi data, dan yang ketiga mengakses informasi. Jenis-jenis IP address. Yang pertama ada ini IP address public, ada IP address private, yang ketiga ada IP address dinamis, dan yang keempat ada IP address statis. Itu yang pertama yaitu IP address public, yaitu sebuah jenis IP publik yang menghubungkan dengan jaringan internet secara global. Cakupannya sangat luas dan digunakan oleh segala perangkat yang digunakan untuk umum. Yang kedua ada IP address private, adalah IP privat digunakan hanya untuk jaringan lokal. IP privat yang biasanya digunakan untuk sistem jaringan lokal atau LAN, seperti misalnya yang digunakan di perkantoran, hotel, dan lain-lain. Di setiap jaringan lokal, tiap perangkat yang tetap mempunyai alamat IP privat tersendiri. Yang ketiga ada IP address statis atau static IP address, adalah IP statis tidak akan berubah-ubah. Penggunaannya pun melakukan pemesanan khusus terhadap alamat IP kepada ISP dengan membayar sejumlah biaya. IP statis biasanya digunakan oleh penyedia server, web hosting, ataupun lembaga penting yang sangat bergantung pada layanannya. Yang terakhir ada IP address dinamis atau dynamic IP address, adalah IP dinamis dapat berubah sewaktu-waktu. Hal tersebut terjadi karena jumlah alamat IP yang kian menipis, maka penggunaannya pun bergantian. Penyedia layanan internet atau ISP yang bertanggung jawab untuk mengatur alokasi pemberian alamat IP ke pelanggannya. Kemudian ada cara kerja dari IP address sendiri, yaitu yang pertama, ketika mengirim email, kita mengakses jaringan yang terhubung ke internet atau yang memberi Anda akses ke internet. Hal ini akan terhubung ke provider internet atau ISP apapun yang Anda miliki di rumah atau menggunakan jaringan perusahaan di kantor. Kemudian yang kedua, komputer Anda menggunakan protokol internet dan alamat IP Anda digunakan sebagai alamat panggilan virtual. Untuk membuat koneksi, alamat IP dibagi menjadi dua bagian, yaitu alamat jaringan dan alamat host. Dan yang terakhir, beberapa oktet pertama dalam alamat IP mengidentifikasi jaringan. Untuk harga IP address sendiri berbeda-beda setiap versi. Untuk versi 4, untuk versi IPv4 harganya sebesar 19 juta, dan yang untuk IPv6 harganya sebesar 12 juta. Hal ini sesuai dengan sesuai dari situs membership, sesuai dari situs edenic.net membership price list detail. Berikut adalah implementasi subnetting IP address pada jaringan LAN menggunakan Cisco paket. Dari gambar tersebut bisa dijelaskan bahwa komputer A192.168.1.1/29 dan komputer B yang memiliki subnet MAC
255, 255, 255, 248 dan berada pada jaringan yang sama yaitu 192, 168, 10, maka komputer A dan komputer B bisa terhubung atau menghubung. Sedangkan komputer X dan komputer Y tidak terhubung atau connect karena walaupun komputer X 192 walaupun komputer X 192, 168, 15/29 dan komputer Y 192, 168, 1929 memiliki subnet mask yang sama yaitu 255, 255, 255, 248, tetapi komputer X memiliki alamat network 192, 168, 10, sedangkan komputer Y memiliki alamat network 192, 168, 18 sehingga komputer X dan komputer Y tidak dapat terhubung atau connect. Jika jaringan LAN diimplementasikan menggunakan Cisco Packet Tracer, maka dapat dihasilkan seperti gambar berikut. Gambar ini hasil ping dari komputer A ke komputer B atau sebaliknya, dan yang kedua yaitu hasil ping dari komputer X ke komputer Y atau sebaliknya. Demikian materi implementasi subnetting IP address pada jaringan LAN menggunakan paket tracer. Untuk penjelasan gambar koneksi komputer X ke komputer Y dapat dibaca pada materi di web implementasi teknik routing menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk yang materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih buat saudara Alif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proxy. Nah, apa itu proxy? Proxy sendiri merupakan sistem yang fungsinya memungkinkan para penggunanya dapat mengakses jaringan internet memakai IP atau Ethernet protokol yang berbeda dengan yang diterima oleh perangkat defaultnya. Internet protokol sendiri merupakan sebuah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi kemana server akan diarahkan. Sistem ini menggunakan proxy server untuk dapat bekerja. Sedangkan proxy server itu sendiri merupakan perangkat yang dapat berupa komputer dan berfungsi sebagai perangkat untuk menyediakan layanan proxy. Proxy server atau pelada proxy adalah sebuah komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Berikut beberapa fungsi yang diberikan oleh proxy. Yang pertama ada connection sharing, yaitu berfungsi sebagai gateway yang menjadi batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. Pada gateway juga bertindak sebagai titik dalam sejumlah koneksi dari pengguna lokal akan terhubung kepadanya dan koneksi jaringan luar juga terhubung kepadanya. Sehingga koneksi dari jaringan lokal ke internet akan menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara bersama-sama atau connection sharing. Fungsi yang kedua adalah filtering, fungsi sebagai firewall atau dinding api. Packet filtering yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal terhadap gangguan atau serangan dari jaringan luar, sehingga dapat dikonfigurasi untuk menolak situs web tertentu pada waktu-waktu tertentu juga. Yang terakhir ada caching. Pada proxy server memiliki mekanisme penyimpanan objek-objek yang diminta dari server-server di internet. Untuk mekanisme caching sendiri akan menyimpan objek-objek yang merupakan permintaan dari para pengguna yang diperoleh dari internet. Nah, berikut sejarah singkat dari proxy server. Pada tahun 1999, tim Berners-Lee mengajukan pada perusahaannya CERN atau European Organization of Nuclear Research sebuah proyek yang bertujuan untuk mempermudahkan pertukaran informasi antara para peneliti dengan menggunakan sistem hypertext. Sebagai hasil atas implementasi proyek ini, tahun 1990, Berners-Lee menulis dua program komputer, sebuah peramban yang dinamai sebagai World Wide Web atau yang disingkat sebagai WWW, server web pertama di dunia yang kemudian dikenal sebagai CERN HTTPD. Selanjutnya dari tahun 1991 sampai 1994, kesederhanaan serta efektivitas atas teknologi yang digunakan untuk berkunjung serta bertukar data melalui World Wide Web membuat kedua aplikasi tersebut diadopsi pada sejumlah sistem operasi yang dapat digunakan oleh lebih banyak individu ataupun kelompok. Awalnya adalah organisasi penelitian, kemudian berkembang dan digunakan di lingkungan pendidikan tinggi, dan akhirnya digunakan dalam industri bisnis. Tahun 1994, tim Berners-Lee memutuskan untuk membakukan organisasi World Wide Web Consortium atau W3C
untuk mengatur pengembangan lanjut atas teknologi terkait lainnya seperti HTTP, HTML, dan lain-lain melalui proses standarisasi. Nah, untuk cara kerja dari proxy sendiri, yaitu yang secara normal, ketika Anda mengetik alamat website, Internet Server Provider atau ISP membuat sebuah permintaan kepada Anda untuk mengoneksikannya dengan alamat tujuan. Akan tetapi, berbeda kondisinya ketika Anda menggunakan server proxy. User akan menggunakan layanan pada proxy, kemudian akan melakukan permintaan data yang terdapat di internet atau public server. Selanjutnya, proxy akan meneruskan permintaan tadi ke internet dengan membuat server seolah-olah memintanya. Jika pengguna sudah mendapatkan permintaannya tadi, maka proxy akan memberikan respon kepada user di mana seolah ia yang memiliki public servernya. Untuk singkatnya, di sini server proxy dapat menyembunyikan identitas alamat IP seseorang atau perusahaan dengan menggunakan IP proxy server itu tadi. Selanjutnya ada jenis-jenis proxy server. Yang pertama ada anonymous proxy atau proxy anonim. Adalah jenis proxy yang memberikan informasi mengenai komputer pengguna. Ketika pengguna melakukan request pada sebuah website, maka website itu tidak akan mengetahui alamat IP pribadi si pengguna, tapi hanya mengetahui IP proxy-nya saja. Yang kedua ada high anonymity proxy, adalah jenis proxy yang tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai proxy server dan tidak menyediakan alamat IP original. Biasanya proxy ini menggunakan header remote ADDR dengan alamat IP menuju proxy server sehingga pengguna melihat bahwa proxy server ini berperan sebagai klien. Dan yang ketiga ada transparency proxy atau proxy transparan, adalah jenis proxy yang melanjutkan permintaan pengguna ke sumber yang diinginkan tanpa memberikan informasi data diri komputer si pengguna. Pada umumnya proxy transparan ini hanya dipakai pada komputer di perkantoran. Yang terakhir ada reverse proxy, di mana jenis proxy yang digunakan untuk mencegah klien terhubung dengan data yang sensitif, sehingga saat caching pada proxy jenis ini diaktifkan, maka trafik jaringan akan menurun. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari proxy. Yang pertama, kelebihannya membuat para pengguna tidak diketahui identitasnya, termasuk lokasi dan alamat IP yang digunakan. Yang kedua, proxy adalah sistem yang dapat membuat situs atau website yang aksesnya dibatasi karena alasan tertentu. Yang ketiga, memblokir akses ke situs sensitif atau berbahaya. Yang keempat, menyaring cookies yang tidak diinginkan. Yang kelima, meningkatkan keamanan dan privasi pengguna internet. Nah, kekurangannya sendiri, yang pertama ada jika sebuah website belum pernah dibuka sebelumnya, maka akses terhadap website tersebut akan lebih lambat karena diperlukan konfigurasi dulu untuk website tersebut. Yang kedua, apabila sebuah proxy terlambat melakukan update stage, maka klien akan mendapatkan konten yang belum update ketika melakukan request konten. Selanjutnya ada risiko proxy. Yang pertama, tidak semua layanan proxy itu aman. Meski gratis, tidak semua layanan proxy itu aman. Kebanyakan layanan proxy gratis tidak memiliki enkripsi. Maka dari itu, tanpa adanya enkripsi proxy tersebut mungkin memiliki suatu isu keamanan di dalamnya. Yang kedua ada log sejarah pencarian atau browsing history. Proxy yang Anda gunakan mungkin memiliki IP asli dan informasi dari perangkat Anda. Hal ini sangat berbahaya karena data dari perangkat bisa saja dijual ke pihak ketiga oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, ada proxy yang tidak dienkripsi. Jika proxy server tidak memiliki enkripsi, maka Anda telah mengirim permintaan dalam bentuk plain text, di mana semua bisa mengakses username, password, lokasi, bahkan informasi akun Anda dengan mudah. Oke, berikut adalah harga proxy. Untuk harga proxy sendiri cukup bermacam-macam, cuman saya mengambil contoh di situs webshare.io, di mana pembedaan harganya dibagi dengan jumlah banyak proxy, seberapa banyak bandwidth-nya, berapa thread-nya, apakah ada IP authorization-nya. Untuk price-nya bisa dilihat di sana, ada listnya mulai dari gratis sampai dengan $1.166,10 per bulannya. Selanjutnya cara mengaktifkan proxy. Untuk cara mengaktifkan proxy sendiri ada banyak, cuman kali ini saya menggunakan contoh yang gampangnya saja, yaitu melalui browser
kita, yaitu ada di Firefox dan juga ada Chrome. Nah, ketika Anda ingin menggunakan server proxy, terdapat pengaturan yang harus dilakukan di browser Anda. Berikut ini pengaturan yang bisa Anda gunakan di Chrome dan Firefox. Yang pertama di Chrome, yang pertama bisa klik customize dan control button yang biasanya ada di bagian atas kanan tampilan browser yang bentuknya titik 3. Yang kedua, kemudian pada panel pencarian Anda dapat mencari dengan kata kunci proxy. Selanjutnya pilih open proxy setting, selanjutnya klik LAN setting, centang pada bagian use a proxy server for your LAN box, kemudian masukkan alamat IP dari server dan port yang diinginkan atau digunakan, klik OK, lalu untuk mengecek apakah sudah berganti IP-nya bisa menuju ke website What's My IP untuk memastikan alamat IP-nya. Selanjutnya di browser Firefox. Yang pastinya kita buka dulu Firefox-nya, klik option, pilih opsi pada tab baru, klik tab advance, klik setting, bagian manual proxy setting, pada bagian HTTP proxy box, masukkan alamat IP server dan nomor port yang akan digunakan, lalu klik OK. Setelah itu sama kayak tadi, untuk mengecek IP-nya sudah berubah atau belum, bisa menuju ke website What's My IP. Ya, mungkin sekian untuk penjelasan dari proxy. Silakan dilanjutkan untuk pengertian DNS. Oke, selanjutnya materi ketiga yaitu DNS atau Domain Name Server. Next. Nah, di DNS kita akan mempelajari yang pertama pengertian DNS, kedua fungsi DNS, ketiga cara kerja DNS, keempat harga DNS, dan yang terakhir adalah contoh implementasi DNS. Oke, pengertian DNS. Apa sih itu DNS? DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini, kita dapat tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Nah, lalu apa sih fungsi DNS itu? Ada 3 fungsi DNS. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Lalu yang ketiga adalah mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Lalu, bagaimana sih cara kerja DNS? DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Yang pertama adalah DNS query. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetik URL ke address bar, kemudian mencari informasi ke file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepengen informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di sistem atau cache. Lalu, dalam tahapan awal ini sendiri, terdapat 3 jenis DNS query. Ketiganya yaitu recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Nah, yang pertama adalah recursive query. User memberikan hostname yang mana, kemudian DNS resolver harus diberikan jawaban. Ada 2 kemungkinan jawaban yang diberikan. Pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari root server ataupun authoritative name server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error ketika informasi tak bisa ditemukan. Lalu, iterative query, di mana user memasukkan hostname, DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Lalu di non-recursive query merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. Lalu yang kedua ada DNS recursive atau DNS recursive resolver. DNS recursive merupakan tahapan pertama
pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau Internet Service Provider atau ISP. Lalu yang ketiga, root name server. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari. Server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Di dunia ini, terdapat 3 root server yang bekerja. Root server tersebut diurutkan secara alfabetis dari A sampai M. Lalu yang keempat ada TLD name server. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti COM, ORG, EDU, ID, AU, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Yang kelima ada authoritative name server. Jenis server ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Tentu saja hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang tampilkan tetap up to date. Nah, lalu untuk harga DNS-nya, teman-teman dapat melihat pada layar. Selanjutnya. Next. Oke, lanjut ke yang terakhir adalah contoh informasi DNS server untuk inventory management CCTV di PT Indonesia, Indomedia. Nah, itu ada 4 tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Untuk yang pertama, yaitu identifikasi masalah, pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap masalah yang akan diatasi dengan dibuatnya DNS server. Dengan adanya DNS, dapat mempermudah dalam melakukan pendataan. Karena semua CCTV klien yang memiliki IP publik akan terintegrasi ke dalam sebuah DNS server yang memiliki sebuah domain. Dan API publik CCTV tersebut akan diregistrasikan menjadi sebuah subdomain yang terhubung dengan domain utama DNS server. Lalu yang kedua adalah perancangan sistem. Dalam tahap ini akan dilakukan perancangan terhadap kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat sebuah DNS server, dan perancangan terhadap nama klien untuk DNS server. DNS server akan diberikan sebuah IP publik, dan IP publik tersebut akan diregistrasikan ke sebuah domain dengan nama IND-DNSTK, dan service domain yang digunakan adalah Freenom. Setelah itu, di dalam DNS server akan dipasang beberapa paket, yaitu Apache yang berfungsi sebagai web server. Next. Lalu, BIN9 sebagai domain name system yang berfungsi sebagai resolver IP menjadi domain dan sebaliknya. Lalu terdapat laptop yang berfungsi untuk melakukan registrasi IP publik menjadi subdomain melalui web browser. Lalu, pada bagian klien terdapat sebuah router yang akan memberikan koneksi internet dan alokasi IP lokal ke CCTV. Pada router akan dilakukan proses NAT forwarding yang berfungsi untuk mentranslasikan IP lokal ke IP publik agar CCTV bisa diakses secara publik. Lalu, di CCTV dilakukan konfigurasi jaringan agar dapat terkoneksi ke router, dan IP akan diisi secara statik agar IP CCTV berganti-ganti. Lalu, perancangan pada nama-nama klien CCTV diubah menjadi subdomain pada DNS server. Aplikasi pertama yang dipasang adalah APC2 yang berfungsi sebagai web server yang akan menjalankan program PER, lalu BIN9 yang berfungsi sebagai tempat konfigurasi DNS server dan konfigurasi subdomain untuk klien CCTV. Selanjutnya, instalasi PER yang digunakan untuk membuat kode program DNS untuk registrasi dan updater IP publik ke subdomain sebuah klien CCTV. Yang terakhir adalah si DNSSC Kaigen yang berfungsi sebagai kunci keamanan pada subdomain CCTV yang nantinya digunakan untuk menjaga keaslian subdomain yang sudah terdaftar. Terakhir adalah pengujian sistem. Nah, di pengujian sistem akan dibuat sebuah program PER untuk proses registrasi IP publik CCTV menjadi subdomain. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap DNS server yang telah dibuat dan dikonfigurasi,
Dan akan diketahui apakah IP public client CCTV dapat ditranslasikan ke domain CCTV, DNS, TK, dan bisa diakses atau tidak bisa ditranslasikan dan gagal diakses. Oke, sekian materi dari DNS, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah materi tentang VPN atau Virtual Private Network. Pengertian dari VPN sendiri merupakan sebuah koneksi terenkripsi yang dapat melindungi jaringan perangkat kita saat memasuki internet. VPN ini dapat mengenkripsi lalu lintas internet kita dan menyamarkan identitas asli dari perangkat kita. Nah, di sini kita membahas tentang sejarah perkembangan VPN. Sejak awal ditemukannya internet, sudah ada orang-orang yang memikirkan bagaimana untuk melindungi dan mengenkripsi data para pengguna saat berada di internet. Mereka adalah Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang telah bekerja dalam sebuah proyek tentang enkripsi data komunikasi internet pada tahun 1960-an. Lalu, usaha dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat ini membuahkan hasil ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network yang kemudian pada pengembangan TCP/IP (Transfer Control Protocol) atau Internet Protocol. TCP/IP memiliki 4 level, yaitu link, internet, transport, dan aplikasi. Pada level internet, jaringan perangkat kita dapat berpotensi terhubung ke jaringan publik, dan dari sinilah resiko kebocoran data menjadi jelas. Pada tahun 1993, sebuah tim dari Columbia University dan AT&T Bell Labs akhirnya sukses mengembangkan VPN versi pertama yang dikenal dengan SWLP atau Software IP Encryption Protocol. Beberapa tahun kemudian, Weisu mengembangkan jaringan IPsec, protokol keamanan internet yang mengautentikasi dan mengenkripsi segala informasi yang dibagikan secara online. Pada tahun 1996, karyawan Microsoft bernama Gurdep Singpal menemukan PPTP atau Peer-to-Peer Tunneling Protocol. Nah, setelah ditemukannya VPN, selanjutnya adalah distribusi VPN ke publik. Distribusi VPN ke publik dimulai pada awal tahun 2000-an dan hanya sebatas kepada perusahaan saja. Namun, karena semakin banyaknya pelanggaran internet yang dialami oleh seluruh pengguna internet, mulailah berbagai macam pengguna internet yang menggunakan VPN juga. Nah, di sini kita membahas tentang fungsi-fungsi VPN. Yang pertama adalah menyamarkan identitas asli kita di internet. Lalu yang kedua, mendeskripsikan segala aktivitas kita di internet. Yang ketiga, membantu kita mengakses konten-konten mancanegara. Dan yang keempat, mengamankan segala transfer data yang kita lakukan di internet. Nah, di sini ada cara kerja dari VPN. Jadi, kita memiliki perangkat, itu bisa kita koneksikan ke VPN client yang merupakan sebuah software yang bisa kita download, yang mana software VPN client ini akan secara otomatis terhubung ke VPN server. Sehingga dengan adanya VPN ini kita bisa lebih aman untuk berselancar di internet. Terlepas dari masalah itu, jika kita tidak menggunakan VPN, maka koneksi kita tidak terlalu aman, tidak seperti hanya jika menggunakan VPN. Karena ada pengaruh dari internet service provider yang memungkinkan untuk membocorkan data-data kita saat kita beraktivitas di internet. Di sini ada cara kerja VPN yang kurang lebih sama ya seperti slide sebelumnya, di mana kita
para pengguna VPN itu dapat menyamarkan IP kita dengan cara mengarahkan jaringan perangkat kita menuju salah satu server dari VPN. Otomatis saat kita beraktivitas di internet, server dari penyedia VPN lah yang menjadi identitas perangkat kita. Hal ini juga membuat ISP atau Internet Service Provider dari jaringan perangkat kita yang asli dan juga pengguna internet lain tidak dapat melihat segala aktivitas kita saat berada di internet. Bahkan meskipun mereka dapat melihat aktivitas di internet, mereka tidak akan dapat mengenali atau membaca karena semua aktivitas kita telah dienkripsi. Nah, di sini ada harga-harga VPN. Mulai dari Kaspersky yang satu bulan itu $4,99, ada juga Keep Solid VPN yang satu bulannya itu $9,99, hingga Private Internet Access yang tidak mematok harga dalam satu bulan, tapi dia mematok harga selama 3 bulan itu $9,95. Di sini juga ada beberapa VPN lain yang juga harganya hampir sama, dan juga di sini ada rata-rata harga dari VPN selama 1 bulan itu $9,35. Untuk yang 3 bulan itu sekitar $28,41. Terus untuk yang 6 bulan itu $59,58, dan seterusnya hingga ada yang lifetime, jadi satu kali bayar itu sekitar $99,99. Selanjutnya saya juga akan menampilkan implementasi dari VPN dalam bentuk video. Oke, sekarang kita masuk pada bagian implementasi VPN. Di sini saya sudah membuka website TryHackMe yang merupakan salah satu website pembelajaran hacking, di mana kita bisa juga belajar bagaimana mengimplementasikan VPN. Lalu saya juga menggunakan sistem operasi Linux yang mana di dalamnya sudah ada OpenVPN. OpenVPN merupakan salah satu VPN gratis yang bisa kita gunakan untuk belajar. Entah itu belajar dalam masalah mengimplementasikan VPN seperti yang akan saya praktekkan kali ini, atau belajar mengimplementasikan VPN di hal atau tempat lain. Oke, kembali ke TryHackMe. Di sini saya belum terkoneksi ya dengan VPN yang ada di TryHackMe. Nah, saya perlu untuk mendownload terlebih dahulu file konfigurasi yang ada di VPN servernya TryHackMe. Saya memilih wilayah Eropa, saya klik, sudah, lalu saya kembali lagi ke sini, saya buka command line interface dari Linux, yaitu parent terminal, terus saya pergi ke directory download, di mana saya sudah mendownload file-file konfigurasi VPN server tadi. Di sini ada file VPN yang sudah kita download, ada 2, saya menggunakan yang ini saja. Nah, di sini saya tinggal mengetikkan nama VPN yang ada di komputer saya, lalu mengetikkan juga nama file konfigurasi VPN-nya. Di sini saya sudah terkoneksi ya dengan VPN server yang ada di TryHackMe. Saya coba refresh TryHackMe-nya. Nah, di sini sudah ada perbedaan dari tampilan yang sebelumnya, di mana kita sudah berhasil mengakses
VPN dari Trahack ini. Jika kita coba untuk mengakses salah satu mesin yang ada di Trahack ini, nah di sini saya sudah mengaktifkan salah satu mesin yang ada di Trahack ini. Saya coba akses IP-nya, saya copy, saya pergi ke tab baru, saya paste, saya coba enter. Nah, ternyata bisa. Kalau kita tidak memakai VPN dari Trahack ini, kita tidak akan bisa mengakses IP ini. Tapi karena kita sudah menggunakan VPN Trahack ini, segala macam mesin yang ada di Trahack ini bisa kita akses. Seperti itu. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dan apabila ada saran, kritik, pertanyaan, dapat ditanyakan ketika perkuliahan DMJ berlangsung. Terima kasih.